Emang kita mau review film apa sih? Film Korea apa lagi? Film The Swordsman. Swordman. Ini apaan sih? Jelek banget. Ini bagus wey. Jelek. Bagus tahu. Jelek ih. Bagus. Jelek. Bagus. Udah, buruan mulai. Hai netizen. Hai. Balik lagi di program Diantara Diatura Angkat Bicara. Bareng Yeay. gue Reta. Gue Terry. Laskar. Oke, kok kayaknya kedengerannya agak-agak nggak semangat, murung. Kenapa? Semangat ini semangat. Oke, maksa gitu loh. Enggak, ini Kenapa Korea sih, ada ini- apa? Ini Koreaan lagi masa. Emang ada apa dengan Korea? Ya, Master susah ngapain nama-nama orang Korea muka-mukanya Dia juga. sama. Gak sama juga dong. Emang kita mau review film apa sih? Film Korea apa lagi? Film The Swordman ya. Pendekar pedang kalau di bahasa Indonesia ya. Gak penting. Agak nggak penting kan? Iya. Jadi gimana nih kalian setelah nonton film Korea The Swordsman? Gimana? Jangan diinin dulu, baca sinopsisnya dulu biar netizen iya. tahu. Oke, siap. Jadi gue langsung aja nih baca Ya. sinopsisnya. Betul. Nah, kalau misalnya di mata penggemar di Indonesia atau kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya, Ya. ternyata film The Swordsman ini menghadirkan aktor Indonesia senior lagi. Wah, Siapa yang nggak tahu sama Joe Taslim? abang gua ya. Halo. Jadi Joe Taslim ini berperan sebagai tokoh antagonis utama di film The Swordsman. Ya. Nah, kalau misalnya aksi laga dari Joe Taslim ini ya udah nggak bisa diraguin lagi lah. Ya. Dia keren di film ini. Nah, dia juga bersanding dengan aktor-aktor senior di Korea lainnya, kayak misalnya Jang Hyuk, Hyuk, Lee Min Hyuk, terus Jumansi. dan ada artis cilik, Cilik Kim Hyun So, Soo. betul. Nah, film ini bercerita tentang ya transisi di mana dinasti Ming dan juga dinasti Qing, dan pada saat itu mengalami kekacauan. Iya, Kekacauan. Jadi dinasti itu tuh sempat ada kacau-kacaunya lah sedikit. Nah, latar tempat dari film ini itu adalah dinasti Joseon. Ya. Sejarah ya. Sejarah. Mumet. Film ini diawali dari kudeta Raja Joseon yaitu Gwang Hae-geun yang punya pendekar perang kerajaan. Pedang. Oh, sorry. Ya. Pendekar pedang kerajaan yang bernama Taeyel. Ya, betul. Nah, pada suatu hari Taeyel ini keluar dari kerajaan dan memutuskan untuk tinggal di gunung. Ya, tinggal di gunung. Nah, dia itu nggak sendiri. Taeyel tinggal di gunung bersama dengan Tae-ok Anak tirinya. yang Ya. juga merupakan anak tiri dari Taeyel. Ya. Nah, usut punya usut nih, ternyata Tae-ok ini merupakan anak dari raja yang di kudeta itu. Iya, kudeta yang ternyata dititipin ke si Taeyel ini. Ya. Jadi ketika Taeyel dan juga Tae-ok tinggal di gunung, ternyata Taeyel ini punya penyakit ya, maksudnya dapat musibah lah. Ya, matanya Ada itu. luka di bagian matanya Ya. yang cukup parah dan dan memaksakan untuk Tae-ok ini mencari obat Ya. ke mana-mana, tapi akhirnya Turun gunung lah dia. turun ke gunung. Nah. Akhirnya dia ketemu dengan Guru Tai Guru Tai. yang juga sebagai dia sih pendatang dari dinasti King. king. Ya. Dia jadi pedagang budak di situ. Nah, tokohnya sih ya agak-agak bengis gitu sih. Ya, karakternya. Nah iya, karena dinasti Joseon sama dinasti Ming itu sekutu, jadi dinasti Ming itu kena Dinasti Joseon. dinasti Joseon itu kena dampaknya juga. Lalu Tae-ok ini ternyata ketangkep sama Guru Tai dan juga anak buahnya. Ya. Nah, karena itu Taeyel dengan masih dalam keadaan sakit mata Matanya. gitu yang cukup parah, dia harus nyelamatin Tae-ok, Anaknya, anak angkatnya. Iya. Nah, udah nih selesai nih sinopsis dari film ini. Sekarang gue serahin penilaiannya ke kalian berdua. Gimana? Dari gue dulu ya, Master. Pertama nih, gue pasti mau ngomentarin soal Joe Taslim sih, yang menurut gue anjir gila banget nih orang, bisa segitunya loh. Sampai pengen nggak ngerti lagi sih. Mau meninggal.
Dia tuh dari awal tuh udah nunjukin kayak bisa banget gitu meranin sosok ini. Padahal tuh gue kaget denger kabar soal dia meranin sosok iya film-film Korea tentang latar belakangnya dinasti gitu. Gue wah anjir Joe Taslim. Agak sulit ngebayanginnya gitu loh. Soalnya kan selama ini image-nya dia tuh kan soal film-film action yang latar belakangnya modern gitu, yang megang-megang senapan, megang pistol. Iya, tapi di film ini tuh gue gila sama koreografinya dia tuh ya, anjir main pedangnya. Salut gue, kayak ada aktor dari Indonesia Joe Taslim bisa gitu, ditambah lagi kayak dia bisa bahasa Koreanya dengan lancar gitu. Totalitas banget anjir dia sebagai seorang aktor, menurut gue sih gitu. Lo langsung ke acting aja. Iya sih, maksudnya Joe Taslim itu pasti perhatian utama kita. Tapi itu mulai dulu dari ketika awal film ini dimulai gitu. Jadi terjadi pertarungan antara Taeyul sama Seung Ho gitu kan. Nah terus di situ, itu terjadi ketika ada kudeta gitu kan. Tapi sampai akhir film, maksudnya ketika nonton ini kita tuh nggak dikasih tahu latar belakang apa yang nyebabin kudeta itu terjadi gitu kan. Terus ya dikasih tahu hanya lewat dialog antar tokohnya, tapi itu nggak detail dan gue sama sekali nggak ngerti gimana itu kudeta terjadi. Terus dinasti King sama Ming, maksudnya kerusuhan seperti apa gitu, konflik politik seperti apa yang nyebabin kerusuhan sampai nyebar ke dinasti Joseon situ gitu. Ya kalau menurut gue sih itu nggak jadi masalah sih, soalnya kan fokus ceritanya tentang para pendekar pedang yang kalau misalnya lu menang lu tetap kuat. Terus kalau misalnya lu agak di tengah-tengah lu bisa ngikutin yang kuat, atau yang lu lemah, milih nih antara tinggal di gunung mengasingkan diri atau emang lu mati. Nah terus kan cerita ini kan balik ke 3 pendekar pedang itu yang gue lupa lagi namanya, pokoknya yang Joe Taslim, Taeyul sama Taeyul sama satu lagi tuh gue lupa, Guru Tai ya kan Joe Taslim. Nah udah menemukan mereka bertiga aja dalam satu plot cerita itu udah agak rumit menurut gua. Jadi menurut gua sih ini film ya oke gitu loh dari segi cerita. Ya cuman kan gini, nggak semua orang ngerti kayak latar belakang dinasti King sama Ming gitu, dinasti Joseon. Itu bagi banyak orang itu kayak masih asing gitu kan, ke gimana dinasti itu. Jadi mungkin untuk melihat film ini tuh kayak apa ya, kayak perlu tahu dulu gitu loh. Jadi kalau gua sih lebih enak lagi kalau film ini kayak punya latar belakang dulu gitu, waktu untuk menjelaskan latar belakang itu. Jadi dari 1,5 jam bisalah diperpanjang jadi 2 jam gitu. Ya kalau gua sih bisa tetap nikmatin ini film, kayak soalnya koreografinya tuh udah keren banget menurut gua. Ya masa lu nggak tahu sih mas soal film-film kayak gini? Yang lu inget film-film kayak apa sih namanya yang lu ceritain itu tuh? Wuxia. Nah itu kan film terbang-terbangan ya, film action terbang-terbangan. Apa? Iya, tapi terbang-terbang gitu nggak realistis mas. Oh iya. Nah tapi pertarungannya itu nggak realistis ya. Tapi kalau misalnya kita lihat film The Swordman, itu nih versi Wuxia yang realistisnya kalau menurut gue gitu. Apalagi ya masalah musik scoring dan sound effect-nya yang menurut gue anjir kayak teng gitu udah keren banget gitu menurut gue. Apalagi soal musik scoring dan sound effect yang menurut gue gila, teng anjir, itu menurut gue sih udah oke banget. Terus temponya juga pas banget gitu sama musik scoringnya. Jadi menurut gue nggak ada masalah sih soal iya sih kalau ya kecil kayak gitu. Iya. Kalau tempo iya sih, maksudnya gue ngerasa enak banget buat diikutin gitu tempo film ini kan. Cuma di beberapa bagian nih Bril, ini yang menurut gue itu
harusnya dibikin bisa lebih dapat feel-nya kayak perasaan tegang misalnya. Itu di beberapa bagian tuh nggak kerasa gitu, malah terasa flat gitu. Contohnya ketika si Tae-ok itu dikejar-kejar sama anak buahnya Guru Tai Guru Tai. sama bawahannya, Iya. itu di situ flat aja gitu kan, nggak ada tegang-tegangnya gitu. Ya kalau menurut gue nih satu poin lagi yang gue pengen sampein, kayak dialog metaforanya itu menurut gue gila sih. Kayak gue suka banget ada film pakai dialog metafora, kayak misalnya yang contohnya nih yang si Taeyul itu loh yang bilang kalau misalnya putrinya itu gimana ya, pokoknya dia akan mau nyelamatin, negaranya itu adalah Bukan. anak perempuannya. bukan, pokoknya dia tuh mau nyelamatin putrinya. Karena dia ya sebagai pendekar pedang, putrinya itu kan apa sih, dia anaknya, Negara. iya simbol negara, anaknya raja. Jadi dia mau mati-matian bakal nyelamatin putrinya itu, dan itu metafora yang menurut gue oke banget. Ada lagi yang pas adegan kan si Taeyul kan ini punya apa ya, matanya kan agak buram gitu kan. Nah semakin buram semakin menggambarkan kalau misalnya dia tuh brutal gitu, artinya kayak jiwanya dia Makin buta. iya semakin buta gitu loh untuk menebas-nebas musuh-musuhnya. Kalau menurut gue sih ini anjir jadi film yang gokil menurut gue dengan metafora seperti itu gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya film The Swordsman ini emang film Korea tapi ternyata ada aktor Indonesianya, Weh. Dian Taslim yang main Salut. di film Korea ini berlaga sama aktor-aktor Korea senior lainnya. Kalau masalah aksi laganya nggak perlu diragukan lagi, Ya, pasti epic banget ya. Terus juga untuk soundnya mungkin, scoringnya tadi lo sempet bilang juga Ya. sempet mention, itu juga emang bagus banget, jadi nambah dramatis gitu Ya, ya, ya. seolah kayak lebih hidup lagi Ya. adegan tiap adegannya. Oke nih kalian nih sobat Diaktizen, kalau misalnya kalian mau nonton, kalian silahkan nonton The Swordsman. Nah, Ya. buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, biar kita tuh semakin semangat Betul lagi banget. buat review film-film selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update review film terbaru dari kita bertiga. Yuk. Dan komen juga, banyak-banyakin komen di bawah mau ngebahas film ini atau mau komentarin film ini atau kamu mau komentarin Kita. kita. Oke. Dan jangan lupa juga buat share video-video dari kita ke teman-teman kalian, ke keluarga-keluarga kalian. Dan jangan lupa juga follow IG kita bertiga dan follow IG Diaktura @diaktura, dan tunggu konten-konten kita menarik selanjutnya. Bye. Bye. Thank you guys. Thank you. Jangan lupa dislike. Di like dong. Dislike. Like. Dislike. Subscribe.